Kabar menggembirakan datang dari kiper naturalisasi Indonesia asal Belanda yaitu Martin Paes. Setelah menjalani proses perpindahan federasi, Paes yang sudah menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April lalu, akhirnya kini resmi bisa didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, perpindahan federasi Paes menuai kendala karena kiper FC Dallas itu sempat memperkuat timnas usia 21 Belanda. Martin Paes kala itu membela Belanda ketika berusia 22 tahun alias melebihi batas ketentuan. Hanya saja, momen tersebut terjadi saat COVID-19, di mana turnamen mengalami penundaan. Kiper yang sekarang berusia 26 tahun itu pun harus melalui persidangan di CIS. Setelah melewatkan 2 pertandingan Indonesia melawan Filipina dan Irak, Martin Paes disebut telah memenangi persidangan di CIS. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh PSSI Minggu 18 Agustus 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bergabungnya Martin Paes ke tim nasional melalui unggahan di media sosial pribadinya. PSSI juga mengonfirmasi bahwa Martin Paes akan langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper FC Dallas itu berpeluang debut ketika Indonesia bentrok dengan Arab Saudi dan Australia pada September mendatang. Di sisi lain, Martin Paes mengaku senang setelah dirinya sah bisa masuk ke dalam skuad Garuda tahun ini. Saya merasa senang bisa berbincang dengan kalian. Saya rasa saya ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bisa bermain untuk Garuda. Kehadiran Martin Paes diyakini dapat memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Terlebih dengan pengalamannya tampil di sepak bola Amerika Serikat, Martin Paes tampil memukau di MLS Amerika Serikat musim lalu. Bahkan dengan kemampuannya di bawah Mistar, pemain berusia 26 tahun itu masuk ke dalam skuad MLS All-Star yang berisikan pemain-pemain top dunia seperti Hugo Lloris, Lionel Messi, Luis Suarez hingga Sergio Busquets. Bergabungnya kiper kelas dunia seperti Martin Paes membuat supporter timnas Indonesia semakin semangat mendukung tim kebanggaan agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Sementara itu, hadirnya Martin Paes juga akan melengkapi skuad naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, komposisi ini bisa langsung diterapkan pelatih Sinteyong saat melawan Arab Saudi dan Australia. Dengan formasi identik Sinteyong yaitu 5-2-3, Martin Paes akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Kemudian, 4 pemain Eropa mengawal pertahanan tim Garuda yaitu Sandy Walsh, Jay Itzes, Nathan Chuaon, dan Calvin Verdong. Mereka ditopang oleh pengalaman Jordi Amat yang juga sempat berkarir di Eropa. Lalu, lini tengah ditempati duet Liga Belanda Tom Haye dan Ivar Jenner yang akan menjadi kreator permainan tim. Sementara di barisan depan, Sinteyong bisa menunjuk Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan Sain Patinama. Kehadiran Martin Paes ternyata tidak hanya menghebohkan Indonesia, namun juga sampai ke negara tetangga seperti Malaysia. Mereka merasa iri sebab timnas Indonesia bertambah kuat, sedangkan Harimau Malaya masih saja memakai pemain-pemain grade C. Kuat Indonesia, sementara kami masih pakai pemain grade C. Jika dibandingkan, timnas Indonesia memang belakangan memakai pemain-pemain keturunan hasil naturalisasi. Namun, mereka merumput di Eropa atau luar negeri, kendati bukan pada kasta teratas. Sebaliknya, hampir sebagian besar pemain naturalisasi atau keturunan di skuad timnas Malaysia bermain di liga domestik. Hal itu bisa terlihat dari kekuatan negeri jiran pada Piala Asia 2023. Tentu saja, kabar soal Martin Paes itu membuat warganet Malaysia iri. Sebab, kiper berusia 26 tahun itu bermain di MLS Amerika Serikat, salah satu kompetisi papan atas di benua Amerika. Menarik untuk dinantikan, debut pertama Martin Paes bersama dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia pada September mendatang.